subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Cipta Sukmawardana, NPM 22411177 dari kelas Manajemen 22B, Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah saya, yaitu MSDM, tentang seleksi dan penempatan pekerja dengan manajemen sumber daya manusia. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Slide yang pertama yaitu seleksi dan penempatan pekerja dengan MSDM. Pada presentasi ini akan dijelaskan mengenai pengertian MSDM, tujuan seleksi dan penempatan pekerja, serta proses dan metode seleksi karyawan. Slide yang kedua yaitu definisi MSDM. Yang pertama, pendekatan strategis. Pendekatan strategis yaitu MSDM merupakan pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia di sebuah organisasi. Yang kedua, fokus pada pekerja. MSDM bertujuan untuk mengembangkan dan memotivasi pekerja agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Yang ketiga, yaitu memperlakukan pekerja sebagai aset. MSDM memperlakukan pekerja sebagai aset yang dapat dikembangkan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Slide yang ketiga yaitu tujuan seleksi dan penempatan. Yang pertama, pemilihan pekerja yang tepat. Pemilihan pekerja yang tepat yaitu seleksi dan penempatan yang menentukan kinerja dan produktivitas karyawan di masa yang akan datang. Yang kedua, memperkecil resiko, yaitu dengan melakukan seleksi dan penempatan yang tepat, perusahaan dapat memperkecil resiko kesalahan dalam perekrutan dan menyediakan pekerja yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yaitu seleksi dan penempatan yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis sehingga karyawan dapat bekerja dengan produktif. Slide yang keempat yaitu proses seleksi karyawan. Poin yang pertama, menentukan kebutuhan. Perusahaan harus menentukan jenis dan kemampuan karyawan yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. Poin yang kedua, pengumpulan data pelamar. Perusahaan mulai mengumpulkan data dan informasi dari para pelamar. Yang ketiga, pendalaman pengetahuan. Perusahaan melakukan pendalaman pengetahuan melalui wawancara, tes, dan observasi terhadap kandidat yang berminat. Poin yang keempat, keputusan penempatan. Perusahaan membuat keputusan penempatan berdasarkan hasil seleksi dan kebutuhan organisasi. Slide yang kelima yaitu metode seleksi karyawan. Yang pertama, tes kemampuan. Tes kemampuan ini tes yang difokuskan pada kemampuan teknis pekerjaan seperti kemampuan bahasa, pemahaman matematika, dan kemampuan teknis lainnya. Yang kedua, wawancara dan diskusi kelompok. Wawancara dan diskusi kelompok digunakan untuk mengukur kemampuan interpersonal, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola konflik. Yang ketiga, yaitu verifikasi referensi. Yaitu proses verifikasi referensi penting untuk memberikan informasi tambahan mengenai kandidat dari sumber terpercaya. Slide yang keenam yaitu pentingnya penempatan yang tepat.
Poin yang pertama, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas yaitu penempatan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas karyawan karena pekerja akan lebih fokus pada pekerjaannya. Poin yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja, yaitu penempatan yang tepat juga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kebahagiaan karyawan sehingga dapat memperpanjang masa kerja mereka. Poin yang ketiga, mencegah konflik, yaitu penempatan yang tepat juga dapat mencegah terjadinya konflik di tempat kerja. Slide yang ketujuh, yaitu dampak seleksi dan penempatan yang baik. Yang pertama, tingkat kepuasan, yaitu seleksi dan penempatan yang baik akan meningkatkan tingkat kepuasan karyawan, sehingga produktivitas dan kinerja perusahaan dapat meningkat. Yang kedua, meningkatnya loyalitas pekerja, yaitu penempatan yang tepat dapat memperpanjang masa kerja pekerja sehingga meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap perusahaan. Yang ketiga, perusahaan lebih kompetitif. Dengan mempekerjakan karyawan yang berkualitas, perusahaan akan lebih kompetitif di pasar dan dapat menarik kandidat terbaik. Slide yang terakhir, nomor 8, yaitu penutup. Terima kasih. Seleksi dan penempatan karyawan yang baik akan menjadi alat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Hubungi kami jika Anda memerlukan bantuan dalam hal seleksi dan penempatan karyawan. Jangan ragu untuk menghubungi tim kami. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.